eh, suara saya kedengaran? Semua? Dengar semua? Dengar, Ramang. Baik. Dengar, Ramang. Oke, baik. Ini materi terakhir yang akan kita bicarakan berkaitan dengan sejarah gereja ya. Setelah ini nanti, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa nanti minggu depan kalian akan masuk kepada pengajar yang lain, mungkin memang preses atau pendeta rasot, dengan topik etika, Kristen, dan katekismus. Nah, karena ini kita akan belajar materi terakhir dari saya yang berjudul dengan tantangan dan peluang GKPA ke depan. Ini menarik, tantangan dan peluang GKPA ke depan. Nah, saya akan share materinya. Nanti pada akhir pelajaran ini saya akan men-share ini di kelompok, di grup kita, sehingga nanti di sana kalian bisa baca lagi lebih mendalam, bisa kalian lihat dan baca lebih mendalam ya. Nah, dalam screen sudah kalian lihat ya, dalam screen saya sudah kirimkan judulnya tantangan dan peluang GKPA ke masa depan. Nah, setelah GKPA berusia sekarang 45 tahun sejak berdirinya, tentu GKPA tidak terlepas dari tantangan, tidak terlepas dari peluang yang dihadapi. Nah, sepanjang penelitian kami, baik dalam tim dulu penyusunan buku visi misi GKPA, kami melihat ada 4 tantangan GKPA yang dihadapi sekarang. Yang pertama itu ialah pelayanan yang tidak maju dan tidak mundur. Pelayanan yang tidak maju dan tidak mundur ini maksudnya ialah GKPA berada dalam situasi yang mengalami maju mundurnya pelayanan, tetapi tidak bisa menerobos peluang-peluang yang ada di luar GKPA yang menjadi kesempatan maju GKPA. Itu yang disebut dengan pelayanan yang tidak maju dan tidak mundur. Dalam bahasa sederhananya ialah pelayanan GKPA itu berjalan di tempat. Itu dia. Sehingga tidak begitu maju dia dan tidak begitu berkembang. Nah, itu yang kita lihat. Yang pertama, itu tantangan. Jadi ini sekaligus nanti menjadi peluang untuk melihat kemungkinan-kemungkinan GKPA maju ke depan. Itu yang pertama, tantangannya. Lalu tantangan yang kedua ialah kualitas pelayan yang kurang. Kualitas pelayan itu yang dimaksud ialah, termasuklah kami pendeta, kemudian Bible Pro, Diakones, Sintua, majelis ya, lalu perangkat-perangkat GKPA yang melayani GKPA. Kualitasnya tanda petik kurang. Itu yang kami teliti beberapa tahun ini. Sehingga ini menjadi tantangan kita. Bagaimana meningkatkan pelayanan GKPA yang berkualitas, itu tentu harus didukung oleh sumber daya manusianya yang berkualitas. Itu yang kedua, kualitas pelayan yang kurang. Yang ketiga, tantangan kita ialah pembaruan teologi GKPA. Maksudnya apa? Nah, di pelajaran kita sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 3 badan sending yang datang ke GKPA, ke daerah Angkola. Yang pertama itu sending Ermelo yang berwarna Calvinis, lalu yang kedua ialah sending BNJ yang di NZG maksudku yang di Pakantan itu berwarna Mennonite, lalu RMG di Sipirok Parasorat itu berwarna campuran Lutheran dan Calvinis. Sehingga warna teologi GKPA tidak bisa kita katakan murni Lutheran, juga tidak bisa kita katakan itu murni Calvinis, atau dikatakan murni Mennonite pun tidak bisa. Sehingga warna teologi kita itu ya tanda petik sebenarnya nano-nano, tidak jelas. Nah, ini menjadi tantangan kita. Apakah kita akan membentuk teologi baru GKPA yang menyerap ketiga teologi yang datang ke GKPA itu? Itu tantangan.
Nah, yang keempat ialah orientasi lebih banyak ke dalam. Jadi orientasi GKPA selama puluhan tahun ini selalu lebih banyak ke dalam diri GKPA. Tidak ada berorientasi keluar GKPA. Nah, kita ambil contoh begini. Gereja Bali ya, itu hanya 11.000 jemaat. Gereja Bali 11.000 jemaat. Itu kecil, sedikit. Dibanding GKPA. GKPA ini ada sekitar 29.000 jemaat. Tetapi gereja GKPA yang lebih banyak jemaatnya dibanding gereja Bali yang sedikit jemaatnya, jauh lebih hebat gereja Bali. Mengapa? Gereja Bali mereka berorientasi keluar. Maka di gereja Bali itu mereka punya usaha, ada hotel, ada sekolah, ada rumah sakit, ada pelayanan sosial yang sungguh luar biasa. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga orientasi mereka itu bukanlah ke dalam, tapi orientasi mereka sudah ke dalam dan keluar gereja Bali. Nah, padahal jemaatnya hanya 11.000. Jemaat kita tadi saya katakan 29.000 itu sudah berada di seluruh, hampir seluruh, ada di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Tapi tidak banyak berorientasi keluar, tapi berorientasi ke dalam. Nah itu. Padahal gereja Bali itu tidak ada di luar Bali. Dia hanya ada di daerah Bali. Tapi orientasi mereka itu sudah banyak keluar. Kita ambil contoh lain, misalnya gereja Advent. Gereja Advent itu hanya berjemaat 5.000 jemaat. 5.000 jemaat di Indonesia. Tetapi orientasi mereka kan keluar luar biasa. Lihatlah, rumah sakit Advent terkenal. Sekolah-sekolah Advent terkenal. Itu contoh bahwa mereka sudah berorientasi keluar. Bukan lagi hanya berorientasi ke dalam. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi sudah berorientasi ke dalam. Itu gereja Advent. Lalu gereja lain misalnya gereja Metodis. Orientasi mereka sudah keluar. Tengoklah sekolah-sekolah Metodis. Terkenal kan? Bahkan berkualitas. Itu orientasi mereka sudah banyak keluar. Nah, ini yang disebut dengan orientasi kita. Ini tantangan kita sekarang. Orientasi kita masih ke dalam. Kalau gereja-gereja lain sudah berorientasi ke dalam. Nah, ini tantangan yang keempat. Kalau ada tantangan tentu kan ada peluang. Tidak hanya ada tantangan lalu berdiam dirilah kita, bukan. Berarti ada tantangan sekaligus menjadi peluang bagi kita. Nah, apa peluang? Nah, dalam rangka melihat perkembangan zaman sekarang yang di era digital ini, GKPA itu harus mengambil peluang itu. Apa peluang GKPA di era digital sekarang? Yang pertama yang kami lihat ialah membangun pelayanan yang unggul. Itu. Jadi GKPA di era digital ini harus membangun pelayanan yang unggul dalam rangka mencapai kemajuan yang luar biasa. Supaya GKPA tidak lagi berorientasi ke dalam, unggullah pendetanya, sumber daya manusianya, sintuanya, unggullah jemaatnya, unggullah semua elemen-elemen yang ada di GKPA, supaya nanti kita punya peluang maju. Kemarin sudah saya katakan, ada newborn, kebangkitan baru atau kelahiran baru atau pertumbuhan baru. Dasawarsa ketiga 20 tahun GKPA. Sehingga nanti pada usia GKPA 50 tahun atau 60 tahun jemaat GKPA itu sudah ratusan ribu. Tidak hanya 30.000 sekarang. Jadi perlu ada pelayanan yang unggul. Nah, pelayanan yang unggul itu menjadi peluang kita untuk menyuruh seluruh elemen GKPA termasuk warga jemaat, termasuk nanti kalian sebagai warga SIDI yang baru menerima peneguhan SIDI, mengambil bagian dalam pelayanan GKPA itu. Itu yang pertama, peluangnya ialah pelayanan yang unggul. Bukan GKPA yang unggul. GKPA yang unggul itu nggak mungkin, karena kita gereja kecil dibanding gereja KBP, GKPI, GKPS, kita kecil. Tidak mungkin unggul. Tetapi kita bisa melayani unggul. Nah, melayani unggul inilah yang kemungkinan besar bisa kita raih. Jadi pelayanan kita yang unggul. Yang tidak sama dengan pelayanan gereja-gereja yang lain. Yang
kita punya khusus pelayanan yang unggul. Apa itu ya? Kita ciptakanlah bagaimana GKPA itu menjadi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua ialah meningkatkan kualitas para pelayan GKPA. Nah ini penting. Kalau sistemnya sudah bagus, visinya sudah bagus, tetapi kalau orangnya tidak berkualitas pun tidak bisa mencapai itu. Misalnya begini, kalian sudah bisa bawa mobil atau bawa motor, sepeda motor ya, bagus sepeda motornya. Tetapi kalau dia tidak mampu mengemudikan mobil, mengemudi sepeda motor, kan sayang itu mobil yang bagus itu, sepeda motor yang bagus itu. Berarti kita harus bisa membawa mobil, bisa membawa sepeda motor, supaya bermanfaat itu mobil atau motor yang bagus itu. Atau sebaliknya, kita ini pandai membawa mobil, membawa motor, tapi motornya, sepeda motornya, dan mobilnya rusak. Ya nggak bisa jalan juga. Nah ini persoalannya. Berarti perlu kualitas sumber daya GKPA itu, para pendeta. Maka disekolahkanlah para pendeta supaya maju GKPA. Nah dalam fakta kita sekarang, ada sekitar 3,8% yang bergelar D3 di GKPA. Pendeta ya maksud. Baru 63% itu memiliki gelar sarjana. Dan 32% itu gelar S2. Dan gelar S3 baru 1. Berarti kita butuh pendeta-pendeta yang bergelar S2, S3 supaya nanti GKPA ini maju. Jadi peluangnya ialah sekolahkanlah para pendeta untuk jenjang pendidikan yang lebih baik. Ini yang mau kita lihat, peluang. Peluang ini harus kita tahu. Jadi menyekolahkan. Selain mungkin menyekolahkan grade lebih tinggi, juga harus dibekali para pendeta ini dengan soft skill. Soft skill. Ini sekarang dalam era baru ini, nanti pun kalian kalau kuliah, selain gelar akademik yang akan kalian raih, yang ditanya nanti ialah apa soft skill. Soft skill itu ya tidak didapatkan dari sekolah atau kuliah yang formal, tapi itu soft skill diraih dari diri kita sendiri. Kita yang mempersiapkan diri sendiri. Misalnya kursus bahasa Inggris, atau kursus menjahit, atau kursus apapun. Itu soft skill. Atau mampu membawa mobil, membawa sepeda motor, itu kan soft skill. Atau mampu mengoperasikan Word, atau mengoperasikan Excel, mengoperasikan IT, itu soft skill. Ini yang menarik. It's 18 hours. Ya, nanti ya. Oke. Maaf ya, ini cucu saya ini. Oke, itu yang kita lihat. Kedua, meningkatkan sumber daya pelayan. Yang ketiga ialah melakukan terobosan-terobosan baru. Jadi GKPA itu jangan hanya berorientasi ke dalam, tapi harus mencoba berorientasi keluar. Berarti harus menerobos. Kemungkinan-kemungkinan itu harus diterobos. Jadi GKPA harus berani menerobos pelayanan-pelayanan itu. Sehingga kalau tidak seperti itu, ya kita tidak bisa menjadi gereja yang unggul. Ini peluang. Sehingga kita tidak hanya berorientasi ke dalam, tapi kita harus menerobos. Lalu keempat itu harus memiliki tata nilai. Jadi GKPA harus memiliki tata nilai. Nah beberapa minggu ini kita sudah bicara soal visi misi, punya tata nilai ya. Nah tata nilai itu kalau saya bisa... Maaf, terputus lagi tadi. Oke, saya teruskan ya. Kalau kita mau gambarkan bahwa tata nilai GKPA itu dimulai dari tradisi atau kearifan lokal yang dimiliki oleh GKPA. Nah, di daerah Angkola itu kan ada banyak tradisi-tradisi yang mau kita lihat sebagai tata nilai. Nah, tata nilai GKPA itu dimulai dari tata nilai ideal. Apakah tata nilai ideal? Kemarin sudah kita pelajari konfesi, tata gereja, lalu RPP GKPA, peraturan-peraturan GKPA, itulah namanya peraturan atau tata nilai yang ideal. Itu sebagai pedoman dalam menggereja kita. Harus kita pahami itu. Sebagai warga jemaat GKPA harus tahu tata nilai kita secara ideal. Yaitu konfesi, tata gereja, RPP, peraturan-peraturan gereja. Itu harus kita tahu sebagai warga jemaat. Itu namanya yang harus ideal kita tahu. Lalu yang kedua, tata nilai yang kedua itu yang harus kita tahu ialah
Sebentar ya, ada mungkin yang mau masuk. Oke, si Sultan mau masuk. Oke, dia sudah masuk. Nah, tata nilai yang kedua selain tata nilai ideal yang tadi, yang kedua ialah tata nilai tambahan atau incremental. Tata nilai tambahan yang incremental itu ini penting supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui sampai di mana kita sekarang. Apa itu misalnya? Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Ini harus kita pahami bahwa kita sebagai warga jemaat itu diselamatkan karena anugerah Tuhan, sola gratia, atau karena firman Tuhan, sola scriptura. Wah, terputus lagi. Ya, sabar ya. Ya, begitulah keadaannya. Sabar. Harus terputus-putus dia. Oke, saya ada di Sultan mau masuk lagi ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita tadi sudah masuk pada tata nilai. Tata nilai incremental, tambahan. Itu sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Yang kedua itu patanakun hatani dibata tulu akola. Kemarin sudah sampaikan. Inilah motto GKPA pada awal mandirinya. Patanakun hatani dibata tulu akola, atau menyemaikan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan ke daerah. Ini yang kita sampaikan sebagai nilai-nilai tata nilai incremental. Baru hormat mermora, manak merkanggi, manak merboru. Ini kearifan lokal yang harus kita miliki. Ini namanya nilai-nilai incremental, nilai tambahan. Lalu ada, kalau nanti ke Sipirok, kalian ada filosofi orang Sipirok. Sipirok Nasoli, Benua Nasional. Sipirok yang indah, yang saleh. Gitu ya. Jadi orang Angkola itu dikonotasikan adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang indah. Jadi, makanya orang Angkola itu memang ya dikenal dari imannya, dikenal dari budayanya. Itu yang nilai tambahan yang harus dimiliki warga jemaat di KPA. Lalu tata nilai operasional, yaitu tadi teduh. Kemarin sudah saya ajarkan teduh ya. Tata nilai operasional, itu namanya gaya hidup kita. Setiap bertemu orang di KPA harus teduh. Teduh itu apa? Tangguh, efektif, efisien, damai, unggul, dan hormat. Harus punya itu. Nah, itulah bagian yang ketiga yang menjadi peluang kita. Peluang kita yang ketiga tadi yaitu ini. Yang keempat, harus memiliki tata nilai. Jadi harus memiliki tata nilai. Itu bagian yang keempat, peluang GKPA. Lalu peluang GKPA yang berikut, yang kelima ialah bersinergi dengan pemerintah. Ini menarik. Artinya GKPA hanya satu-satunya pusat sinode di Tapanuli Selatan. Tidak ada kantor pusat gereja di Tapanuli Selatan selain GKPA. Kalau HKI, GKPS, GKPI, itu di Siantar kantor pusatnya. Kalau HKBP itu di Piaraja Tarutu. Tapi GKPA itu di Padang Sidempuan. Hanya satu sinode di Sidempuan yang berkantor pusat. Siapa? GKPA. Nah, sebagai seorang diri yang berpusat sinodenya di Sidempuan, maunya dia harus bergandeng tangan dengan pemerintah. Jadi pemimpin gereja kita harus menggandeng Bupati Tapanuli Selatan, Wali Kota Padang Sidempuan, atau sekolah-sekolah tinggi di sana menjadi bagian untuk membangun GKPA. Misalnya membangun hubungan dengan Universitas Islam Negeri Tapanuli Selatan, UIN Tapanuli Selatan, membangun hubungan dengan Universitas Geraha Nusantara, UGN, bukan UGM ya, UGN, Universitas Geraha Nusantara, atau membangun hubungan dengan komunitas-komunitas keagamaan dan masyarakat. Itu harus dilakukan untuk menjadi peluang GKPA maju. Tapi selama ini kita lihat bahwa GKPA belum bersinergi dengan pemerintah. Nah ini, jadi ini peluang kita membangun sinergi dengan pemerintah. Ini yang kelima peluang kita. Jadi kita doakanlah nanti pemimpin-pemimpin GKPA yang baru menjadi orang yang memiliki sinergitas kepada pemerintah untuk mengembangkan GKPA ini lebih maju dan lebih baik. Ini peluang kita yang kelima.
Nah, dalam peluang yang kelima ini yang bisa kita kerjakan ialah GKPA itu menjadi pelopor utama untuk membuat GKPA menjadi pusat kerukunan umat beragama. Pusat kerukunan umat beragama. Para surat itu dibangun menjadi nanti dapurnya pusat kerukunan umat beragama. Jadi para surat itu menjadi titik temunya orang-orang yang berdialog antar agama. Ini peluang. Lalu kedua, memelopori membentuk pusat studi kerukunan. Jadi setiap agama nanti punya pusat studinya secara agama-agama di GKPA. Oh, itu bagus. Sehingga kantor pusat kita setiap bertemu orang adalah berasal dari agama-agama lain. Tidak hanya GKPA saja. Tidak hanya berorientasi ke dalam tadi. Tapi masuklah agama-agama lain memakai kantor pusat GKPA itu sebagai pusat kerukunan. Itu menarik. Itu peluang kita yang bisa dikerjakan. Nah, yang terakhir peluang kita yang bisa kita lihat ialah melayani di dunia digital. Nah, melayani di dunia digital ini sekarang, saya katakan kemarin kan digitus, jari-jari ini yang akan melayani Tuhan melalui informasi-informasi pemberitaan firman Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya? Misalnya begini, kalau kita lihat sekarang data, ini coba lihat data ini, bahwa pengguna internet di Indonesia 132,7 juta pengguna internet. Jadi kalau GKPA menyebar firman Tuhan di dunia internet, berarti 132 juta penduduk Indonesia ini disasar memberitakan firman Tuhan. Nah, ini menarik. Sehingga kita harus mengambil bagian dalam dunia maya ini, memberitakan firman Tuhan. Bagaimana cara? Terputus lagi. Oke, terputus lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ya, belajar dalam dunia digital sekarang harus bersabar ya. Nah, kita lanjut. Mantap. Kita lanjut ya. Oke. Bagaimana caranya di dunia maya ini memberitakan firman? Bukalah grup-grup WhatsApp memberitakan firman Tuhan. Seperti yang saya beritakan kemarin, saya membuka itu. Misalnya ada ini grup-grup ini ya, GKPA Unggul Melayani. Ini saya beritakan firman Tuhan melalui grup ini. Atau melalui waduh, sabar ya. Terputus lagi. Oke, kita lanjut. Ya, inilah kalau belajar dari luar kota. Saya di luar kota, artinya dia di luar Medan. Ini kan sudah di Serdang ya. Luar kota ini namanya. Oke, lanjut. Melalui WA. Di mana lagi? Nah, melalui menulis artikel-artikel rohani dalam website gereja. Kemarin kan sudah saya tunjukkan ada website gereja kita di KPA. Nah, jadi di situ kita akan memberitakan firman Tuhan. Bagaimana GKPA itu, website itu kita gunakan sebagai tempat memberitakan firman Tuhan. Nanti kalian kalau mau menulis artikel di website itu, waduh, sabarlah ya. Oke, kita cepat-cepat ya, supaya jangan terganggu nanti. Ya, itu yang kedua tadi ya, melakukan pelayanan melalui media sosial, yaitu melalui pembukaan WhatsApp. Yang kedua, menulis artikel di media-media rohani, website atau di jurnal-jurnal itu ya, menulis itu. Yang ketiga, melalui buku-buku, menulis buku-buku. Nanti kalian bisa menuliskan buku-buku sehingga melalui buku-buku itu orang membaca. Sekarang buku-buku itu sekarang kan tidak hanya melalui hard copy, Nah, misalnya ini hard copy kan, tapi sekarang sudah ada digital melalui e-book.
Sehingga nanti kalau kita belajar CD tidak lagi membawa buku hard, tapi sudah menjadi bentuk digital, soft copy. Nah ini penting supaya pembacaan warga jemaat itu terhadap firman Tuhan itu lebih dipermudah. Dia sudah bisa membaca firman Tuhan dalam bentuk buku, tapi dia baca di handphonenya, di digital. Ini pelayanan kita. Inilah peluang kita GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Nah inilah dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi ini saya kirim ke grup kita. Kalian boleh baca-baca, boleh renungkan nanti, sehingga kalian bisa melihat bahwa GKPA itu punya peluang dalam rangka menginjili di dunia digital sekarang. Di era digital sekarang, di era 4.0. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang bertanya, waktu kita tinggal 10 menit lagi sebelum kita tutup. Dan ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir sebelum kita menyelesaikannya dan sebelum kalian masuk nanti ke materi pelajaran yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Jangan malu-malu loh. Ada kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada. Supaya saya kirim dulu nih ya ke grup kita. Oke, ini sudah saya kirim ya. Nanti silakan baca. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah masuk ya, sudah saya kirim materinya ke grup kita ya. Silakan baca nanti, ya boleh direnung-renungkan, lalu kalian lihatlah peluang itu. Tantangan kita begini, lalu peluangnya begini, lalu bagaimana caranya supaya gereja kita maju seperti gereja-gereja lain. Ya nanti kalianlah yang ambil bagian di situ, sehingga nanti kita akan berdiri sejajar lah dengan gereja-gereja lainnya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf terganggu pembelajaran kita karena sinyal di daerah Selambo ini agak lelet, tidak bagus. Kiranya proses pembelajaran kita ini semakin mematangkan kalian nanti untuk menjadi pengikut Kristus yang berkualitas, pengikut Kristus yang mampu menyatakan iman di tengah kehidupan suka maupun duka. Sekali mengikut Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Jangan mendua hati dengan Yesus. Sekali mengikut Yesus, berpegang teguh dengan Yesus sampai mati. Sampai akhirnya. Supaya orang yang sampai akhirnya lah akan menerima mahkota kehidupan. Nanti kalian pada waktu CD di salam, dan pendeta mengatakan, setialah sampai akhirnya. Sehingga engkau akan menerima mahkota kehidupan. Jadi sekali belajar CD, mengingat firman Tuhan, teruslah belajar CD. Jadi belajar CD tidak hanya beberapa bulan ini, berakhirlah kalian belajar firman Tuhan, tidak. Tapi belajar firman Tuhan selama hidup. Jadi selama hidup, jangan berhenti saat belajar CD. Oh, aku sudah belajar CD, saya tidak mau belajar firman Tuhan lagi, itu salah. Tapi belajar firman Tuhan all the life, sepanjang hidup. Oke ya? Oke, dengan demikian berakhirlah mata pelajaran dogmatika dan sejarah gereja. Mohon maaf jika ada sikap tingkah laku saya dalam mengajar, menyampaikan materi ini, sehingga mungkin menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang baik, dikembangkan. Kalau ada yang buruk, buang saja. Ya, lupakan. Forget it. Supaya kita berkembang, maju ke depan. Oke ya, salam buat bapak mama tulang opung, kepada semua tetangga, ya supaya kita semakin baik. Oke, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita. Sebelum berakhir kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak yang baik, karena proses pembelajaran dogmatika dan sejarah gereja bagi pelajar CD GKPA Jalan Cangkir telah berakhir. Kiranya materi-materi yang mereka terima menjadi bekal mereka dalam
menapaki perjalanan iman mereka ke masa depan. Sehingga mereka semakin bertumbuh dalam dewasa iman, bertumbuh dalam firman-Mu, dan itulah yang akan meyakinkan mereka untuk mengaku Kristus, mengaku Allah, mengaku Roh sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Berkati kedua orang tua mereka, berkati rumah mereka, berkati tempat tinggal mereka, berkati studi mereka, dan berkati masa depan mereka. Sehingga masa depan mereka berada di tangan Tuhan, memberi masa depan yang penuh harapan. Jika ada salah kata dalam pertemuan kami selama ini, kami mohon ampun. Tuhan ampuni dosa kami, sehingga kami semakin layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Horas, selamat sore semua. Sore, Amang. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang.